Silakan Mas Darto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua LPPM UMJ, Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati, yang kami hormati Ibu Lorenta Inharyanto, Koordinator Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UMJ, dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa, para peserta KKN tahun 2023. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang kami banggakan, insya Allah kita pada kesempatan hari ini akan membahas kaitannya dengan pembimbingan penyusunan manuskrip dan laporan akhir KKN yang insya Allah akan dibahas oleh dua narasumber. Yang pertama oleh saya sendiri kaitannya dengan laporan akhir KKN, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Renta, nanti membahas kaitannya dengan penyusunan manuskrip naskah tahun 2023. Baiklah teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati selaku Ketua LPPM untuk memberi sambutan dan membuka kegiatan pada pagi hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Darto, suaranya bocor. Sudah saya mute, Prof. Baik, Bapak Ibu. Ya, baik. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala yang saya sayangi adik-adik KKN, peserta KKN yang berbahagia. Kemudian yang saya hormati juga Mas Darto sebagai Sekretaris LPPM, Ibu Lorenta sebagai Koordinator Pengabdian Masyarakat, Ibu Lucy dan Panitia KKN 2023 yang saya hormati. Hari ini kita mengadakan yang namanya workshop pendampingan penyusunan laporan akhir KKN dan manuskrip Sennaskah 2023. Tujuan daripada kegiatan ini dilakukan oleh LPPM adalah membantu adik-adik di dalam proses menyusun laporan sekaligus luarannya. Nah, yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah yang pertama, luaran KKN berupa laporan itu diunggah di laman masing-masing. Tetapi laporannya berdasarkan program yang ditulis. Jadi misalnya nih, ada 3 kelompok mahasiswa, satu kelompok ya, misalnya PKM gitu ya, ada 3, dia membuat satu kelompok, maka itu ditulis bersama dengan dosennya. Tetapi kalau yang berada di daerah, misalnya punya 15 program, maka yang menjadi nama pertama itu adalah yang pokoknya, kemudian nama buntutnya, nama apa namanya, nama penulis kedua, ketiga, dan anggota itu adalah mahasiswa lainnya. Nanti dibalik pada program yang kedua, program ketiga, program keempat. Nah, kenapa ini kita lakukan anak-anak semuanya? Karena LPPM ingin supaya mahasiswa mempunyai produktivitas yang tinggi. Kenapa? Karena supaya nanti mahasiswa bisa menuliskan di CV-nya adalah pengalaman dia di dalam melakukan community service.
Misalnya, kegiatan mengajar dan memberikan motivasi di apa namanya Kuranten. Nah, gitu-gitu. Nah, nanti dan lain-lain, monggo nanti bisa dibimbing oleh DPL-nya, termasuk LPPM juga sudah melakukan monaf dengan DPL. Nah, kemudian dari laporan itu diturunkan ke namanya manuskrip. Manuskrip itu isinya adalah nanti Mbak Lorenta akan menjelaskan detailnya. Judulnya berdasarkan program, nama authorship-nya adalah nama mahasiswa dan nama dosen. Dan itu bisa disepakati dengan DPL. Siapa yang menjadi nama pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang menjadi koresponden author. Nah, kenapa ini kita lakukan anak-anak semuanya? Kalau untuk pengabdian masyarakat, maka kumnya itu tidak dibagi. Jadi kumnya itu tetap SKS-nya tetap menjadi utuh 2,5 di beban kinerja dosen. Tetapi baik di tulisan atau di laporan. Jadi kita di Pengmas itu tidak peduli artinya apa. Nama pertama itu sama dengan nilainya dengan nama kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan nanti, Bu, kalau saya bisa mengirimkan lebih dari satu manuskrip gitu ya. Misalnya kelompok Kuranten itu kemarin saya nganukan dengan Bu Endang katanya punya 15 manuskrip. Silahkan. Jadi LPPM tetap mewadahi Bapak Ibu untuk bisa mempublikasikan di Semnaskat untuk pengabdian masyarakat. Nah, untuk hal tersebut nanti secara teknis Mas Darto akan membimbing pendampingannya untuk di laporan. Kemudian Mbak Lorenta nanti akan membimbing secara detail di manuskrip adik-adik semua. Prof, terus kita kalau saya tanya, Prof, kita harus masuk ke Semnaskatnya enggak? Ke webnya? Tidak. Untuk KKN tidak perlu masuk. Kenapa? Karena KKN itu sudah gratis. Jadi ini adalah gratis sebagai fasilitasnya adik-adik di dalam mempublikasikan. Nah, kemarin saya juga ada beberapa mahasiswa ya, ada yang FISIP dan lain-lain juga bertanya, Prof, untuk tahun kemarin kira-kira sudah terbit atau belum? Nah, kira-kira anak-anak semuanya, nanti kalau pelaksanaannya di Oktober, nanti kira-kira selesai rapih itu semua kira-kira di bulan 1, 2 bulan, 3 bulan setelah pelaksanaan seminar. Jadi kita berharap bahwa tahun 2022 sudah selesai. Nah, manfaatnya apa buat mahasiswa? Manfaatnya kalian mempunyai publikasi yang bisa dimasukkan baik ke CV ataupun di pengalaman. Begitu. Nah, kemudian nanti Mas Darto dan Mbak Lorenta akan membimbing, terutama kenapa? Karena kita punya beberapa skema KKN ya. Ada KKN yang ada di daerah, 4 kabupaten, kemudian ada di Basnas Pusat, ada di Basnas Jabar, kemudian ada KKN apa namanya PDA dan PCA Asia, dan juga ada KKN yang sifatnya terintegrasi dengan apa namanya dengan PKM daripada dosen. Tentu saja kenapa ini ditempuh dikarenakan memang Universitas UMJ Pak Rektor ingin menggarisbawahi bahwa kenapa KKN-nya ada beberapa skema dikarenakan untuk bisa mencapai unggul maka kita akan punya beberapa skema di dalam memantapkan lagi terhadap KKN nasional. Karena KKN nasional punya syarat paling tidak ada 4 lokasi terpisah, tidak hanya lokasi dekat kampus. Nah, demikian adik-adik semuanya, semoga pengantar dari Ibu itu juga memantapkan kalian. Nah, KKN-nya sampai kapan? Ini ada beberapa pertanyaan ya. KKN itu untuk yang di daerah itu sudah dikoordinasikan dengan DPL-nya terkait dengan penjemputan. Tetapi yang untuk PDA dan PCA, yang penting tanggal 31 sudah rapih untuk kalian upload daripada apa namanya laporan dan medsos, tautan medsos, dan mengisi daripada buku harian yang ada di dashboardnya masing-masing.
kemudian sampai kepada upload daripada manuskrip Sennaskah. Jadi jangan lupa ya, kalau misalnya nanti adik-adik, saya ditariknya tanggal 31, paling tidak sebelum tanggal 31 sudah apa namanya berkoordinasi dengan dengan DPL. Jadi yang perlu diwaspadai sama adik-adik itu satu adalah surat pernyataan mitra. Surat pernyataan mitra itu kan harus tanda tangan dari mitra yang ada. Nah, itu tanda tangan adik-adik di pengesahan, kemudian tanda tangan daripada DPL dan tanda tangan dari mitra. Terkait dengan tanda tangan dari apa namanya? Terkait dengan tanda tangan LPPM, adik-adik nggak usah ke LPPM, tetapi adik-adik bisa minta ke DPL-nya masing-masing yang sudah kita deliver tanda tangan saya dengan stempel. Jadi bisa dimasukkan sebagai tanda tangan elektronik. Jadi kalian nggak usah Prof, kita harus ke LPPM. Tidak, gitu ya. Kita akan memberikan kepada DPL-nya masing-masing. Setelah DPL-nya ACC, maka DPL tersebut akan menyematkan tanda tangan DPL juga tanda tangan saya secara elektronik. Demikian adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semua sehat ya. Dan juga apapun yang kita lakukan akan bisa memberikan manfaat untuk umat, terutama untuk masyarakat sekitar, dan adik-adik belajar mengimplementasikan pengetahuannya, apa yang didapatkan di kampus di masyarakat. Dan jangan lupa, saya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kasus yang berat untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta, seperti juga kampus-kampus lain, dan adik-adik mempunyai kode etik yang bagus, ya, karena adik-adik semua adalah merupakan duta-duta UMJ di dalam melakukan pengabdian masyarakat. Demikian Mas Darto dan Mbak Lorenta. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Sama-sama. kasih Prof. Yuni atas sambutannya. Baiklah teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, insya Allah sesuai dengan agenda tadi yang disampaikan oleh Prof. Yuni, kita akan langsung saja bagaimana mensimulasikan untuk penyusunan laporan akhir KKN yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Lorenta. Baik, teman-teman silakan dipastikan bisa melakukan login ke akun akun KKN ya. Kalau dosen itu akun Simlitamas, kalau untuk mahasiswa akun KKN-nya gitu ya. Nah, dipastikan di bagian laporan akhir mahasiswa itu ada 3 template. Kalau nggak salah ada 4 ya, 3-4. Yang pertama kaitannya dengan template survei kepuasan mitra. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan mitranya dan template laporan KKN. Dan terakhir adalah template Sennaskah tahun 2023. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, saya akan melakukan simulasi untuk bagaimana sih kita menyusun laporan KKN berdasarkan template yang sudah disediakan di masing-masing akun KKN mahasiswa. Nah, saya izin tampilkan dulu. Yang pertama, di sini ada template laporan yang tahun lalu, ya, yang kebetulan saya sendiri membimbingnya ya untuk tahun 2022. Ini sudah terlihat teman-teman? Maaf, Pak. Belum, Mas. Belum Kak, kelihatan. belum terlihat share screen-nya. Maaf, Pak, belum kelihatan. Oke, baik. Ini ada 3 ya. Ini ada 3 template laporan. Jadi teman-teman kita bisa lihat dan bisa ini bentar ya. Saya nggak bisa login akunnya, Pak. Oh ya, untuk mahasiswa yang belum bisa login, nanti dipastikan untuk menghubungi tim IT ya dengan Mas Reddy agar dibantu bisa login. Karena di situ penting sekali untuk bisa mendownload dan mengunggah laporan catatan harian setiap kegiatan KKN berlangsung. Baik, teman-teman mahasiswa, di sini ada template laporan tahun lalu mahasiswa ya. Pertama ada cover ya, kemudian di sini biasanya
teman-teman harus mencantumkan judul KKN teman-teman programnya. Nah, biasanya kan di satu kelompok itu kan ada 15 ya, ada 15. Nah, itu yang leading program itu kan ada beberapa program. Dari 15 itu ada beberapa program, itu nanti teman-teman bisa ditentukan ketuanya siapa di program satu itu, kemudian anggotanya siapa gitu ya. Nah, jangan lupa juga NIM mahasiswanya dicantumkan di sini, di bawahnya ada nama dosen pembimbing lapangannya gitu ya. Nah, kemudian di situ juga tercantum Agustus tahun 2023 kalau tahun ini. Nah, kemudian cover seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman dipastikan agar selalu menyesuaikan dengan template yang sudah disediakan. Lalu kemudian halaman pengesahan ini tentu teman-teman tinggal isi saja sesuai dengan template. Dari pertama judul, kemudian jenis kegiatannya apa, lokasinya di mana ya. Kemudian nanti di sini ada ketua dan anggotanya masing-masing di dalam program itu. Nah, lalu yang harus tanda tangan adalah di pernyataan ini ada DPL-nya sama mitra ya. Di situ nanti tinggal scan saja. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan adalah tanda tangan Prof Yuni yang minta ke DPL ya, masing-masing DPL, kemudian tanda tangan pembimbing itu minta ke DPL-nya masing-masing gitu ya. Lalu mitra ini berarti dari tempat KKN masing-masing ya. Nah, seperti ini, misalkan mitranya siapa, Pak Warmadi gitu ya. Jadi di sini ada stempel sama tanda tangan, ini DPL-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini daftar isi. Daftar isi itu kalau di template teman-teman itu masih berantakan ya. Masih berantakan, di situ ada beberapa bab ya, ada bab 1 kaitannya dengan pendahuluan, bab 2 profil mitra, dan bab 3 metode pelaksanaannya, bab 4 hasil pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Nah, masing-masing ini teman-teman harus diisi. Di bab 1 apa sih pengertian KKN itu, tujuannya, manfaatnya, ya manfaat program, waktu pelaksanaannya kapan gitu ya. Ya tentu waktu pelaksanaannya kan disesuaikan dengan timeline KKN ya, 1 sampai dengan 31 gitu kan. Nah, profil mitra ini yang harus teman-teman minta sebelum teman-teman pulang ke UMJ gitu, kalau yang di daerah itu sebisa mungkin teman-teman sudah mencatat ya sejarah dari mitra itu sendiri, keadaan geografis tempat KKN mahasiswa berlangsung, kemudian denahnya itu biasanya kan ada ya kalau di kelurahan-kelurahan atau kecamatan itu ada denah gitu ya. Kemudian ada peraturan terbit lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada profil mitra. Jadi sampai minggu depan sebelum berlangsung itu informasi ini yang di bab 2 itu sebisa mungkin sudah teman-teman dapatkan. Jadi bisa mengumpulkan dari sekarang. Kemudian metode pelaksanaan dan lain sebagainya nanti kita akan bahas. Nah, kemudian selanjutnya kata pengantar. Kata pengantar dipastikan yang pertama itu Prof. Dr. Makmum Murab selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu ada Bu Prof Yuni sebagai Ketua LPPM. Ketiga Ketua Panitia KKN. Lalu masing-masing DPL. Keempat masing-masing DPL. Kemudian mitra itu juga disebutkan. Dan mungkin ucapan terima kasih kepada rekan-rekan KKN. Jadi minimal ini teman-teman. Kalau lebih dari ini itu boleh. Tetapi jangan kurang dari ini. Jangan sampai tidak ada ucapan kepada Pak Rektor, tidak ada ucapan kepada Prof Yuni sebagai Ketua LPPM, Bu Lucy, dan DPL. Kemudian mitra ini standarnya seperti ini ya. Nah, nanti akan saya share ini, template ini untuk teman-teman menjadi benchmark untuk di dalam penyusunan laporan akhir. Nah, kemudian bab 1 itu tadi ya. Jadi teman-teman bisa tinggal lihat ada pengertian, tujuan. Saya pikir ini bisa disesuaikan saja dengan kegiatan KKN. Nah, yang berbeda mungkin profil mitra. Mitra satu dengan mitra lain, walaupun satu kelompok itu kan mungkin berbeda ya, karena programnya itu kan berbeda. Kalau programnya sama, mitranya
sama, ya berarti kan bisa disesuaikan dengan satu kelompok besar itu ya. Tapi kalau mitranya berbeda, berarti ininya tentu profilnya kan akan berbeda gitu kan. Nah, ini keadaan geografis yang tadi saya sampaikan bahwa info-info kaitannya dengan ini itu teman-teman harus disesuaikan. Nah, ini desa itu kalau tidak ada di internet, teman-teman bisa foto atau minta ke kecamatan atau kelurahan atau mitranya gitu ya. Karena ini bisa teman-teman tampilkan di bab ini. Nah, kemudian ini bisa lihat ya kondisi lembaga apa gitu ya, lembaga teman-teman mitra tempat KKN teman-teman itu tentu yang tahu adalah teman-teman yang melaksanakan KKN di situ gitu ya. Jadi dipastikan semuanya terstruktur. Profil mitra siapa, profil mitranya, pendidikan dan lain sebagainya. Ini standar saja. Kalau teman-teman bisa melakukan lebih detail terkait dengan profil mitra itu lebih bagus lagi. Nah, lalu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan itu kan terstruktur ya. Ada kegiatannya apa, kemudian program satu apa gitu, waktunya kapan gitu, program mitra juga apa. Jadi harus disesuaikan. Ini juga tercantum tahapan kegiatan bagi mitra dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini bisa dijadikan di lampiran sebenarnya, tapi kalau mau ditampilkan di sini juga tidak apa. Ya, ini merupakan KKN, kemudian di mana gitu mitranya, tahun berapa. Nah, ini kondisi waktu survei ya, waktu survei pada posisi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dipastikan untuk dokumentasi itu harus ada ini ya, harus ada identitas profil mitranya ya, kuliah kerja nyata ini bisa foto-foto di tempat mitra yang menggambarkan identitas tempat kita gitu ya. Jadi ada gapuranya atau apa gitu ya. Jadi jangan hanya foto-foto selfie yang tidak terlihat kegiatannya gitu ya. Nah, kemudian pola evaluasi tentu ini juga masing-masing berbeda ya evaluasinya. Jadi menyesuaikan dengan tempat KKN masing-masing. Dan nah ini baru ke hasil dan pembahasan. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi jadwal kegiatan itu berbeda ya. Kalau di Basnas itu mungkin setiap hari kan berbeda. Maka nanti di sini jadwal kegiatannya hari pertama apa gitu ya, kegiatannya ngapain gitu ya, penanggung jawabnya siapa gitu kan, output kegiatannya apa gitu ya. Jadi ini disesuaikan. Nah, lalu tentu ada evaluasi program. Evaluasi program ini dari kegiatan yang sudah dilakukan itu apa, lalu evaluasinya apa gitu ya. Nanti dicatatkan saja. Nah, kesimpulan dan saran itu teman-teman bisa melihat saja ya. Kesimpulannya apa, sarannya apa. Saran tentu bisa bagi peserta KKN, bagi orang tua, atau enggak bagi mitra gitu ya. Nanti bisa ditambahkan saja bagi mitra. Nah, untuk daftar pustaka, teman-teman bisa lihat minimal 5 lah ya, jangan sampai hanya 1 gitu ya. Nah, lampiran ini yang penting. Lampiran itu pertama memuat dokumentasi dari pertama teman-teman melakukan pembekalan. Itu ada dokumentasi kegiatan, ya, ada penyerahan plakat, kemudian ada spanduk pelaksanaan, pada saat pelaksanaan KKN, kemudian pada saat diskusi dengan mitra, kemudian ada foto bersama dengan mitra juga bisa, atau lingkungan-lingkungan mitra. Nah, kalau bisa spanduk juga ditampilkan ya. Benar. Nah, ini juga ada media sosial. Jadi teman-teman ini sebagai bocoran saja, kami kemarin sudah koordinasi dengan para DPL bahwa luaran media sosial itu ada 3 penilaian. Kalau hanya media sosialnya hanya 1, maka poinnya lebih kecil. Kalau hanya 2, itu poinnya juga sedang ya. Tapi kalau 3 atau lebih, itu lebih banyak poinnya, maksimal. Jadi dipastikan teman-teman itu memiliki luaran media sosial itu lebih dari 3 atau 3 gitu ya, 3 atau lebih gitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lalu kepuasan mitra bagaimana? Nah, kepuasan mitra itu teman-teman yang template-nya sudah ada di laporan di sistem Semnascat. Nah, ini kepuasan mitra.
Nah, survei kepuasan mitra, nanti judul kegiatannya apa, ya, nama mitranya dan lain sebagainya. Nanti mitra suruh isi teman-teman ya di sini. Nanti mitra suruh isi seberapa puas Anda sebagai mitra dalam komunikasi dengan para pengabdi atau KKN. Jadi teman-teman bisa lihat nanti mitra ini yang mengisi. Nah, lalu setelah diisi oleh mitra, maka teman-teman ini di-scan, dijadikan lampiran di laporan KKN. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini yang sudah diisi. Ya. Nah, saya close dulu. Yang sudah diisi, contohnya seperti ini. Nah, jadi saya punya beberapa laporan KKN. Ya. Nah, Pamit, seperti ini ya. pamit sama mereka kan punya hak untuk Nah, ini teman-teman. istilahnya pamitan satu Jadi kali. mitranya itu Ibu Daryati ya, di mana dia merasa baik sekali gitu ya hasil KKN ini. Nah, bahan dari ini itu menjadi apa namanya ukuran bagi DPL untuk melakukan monef kepada para mahasiswa KKN. Jadi ini tampilan yang sudah diisi oleh mitra ya. Jadi teman-teman, saran saya adalah pastikan semua instrumen yang dibutuhkan di laporan KKN itu dilengkapi, baik itu survei kepuasan mitra, kemudian lembar pengesahan dari mitra, kemudian ada apa namanya dokumentasi itu yang saya sampaikan tadi bahwa dari mulai pembekalan, pelaksanaan ya sampai ke penutupan itu benar-benar kita harus dokumentasi ya. Itu sebagai bahan dosen DPL yang menilai dari kinerja teman-teman selama KKN berlangsung seperti itu ya. Nah, itu. Nah, untuk yang media sosial, selain ditampilkan gambarnya, teman-teman harus juga menampilkan linknya. Jadi ketika DPL itu melakukan pengecekan laporan, itu bisa diklik linknya seperti apa ya. Contoh di apa namanya? Contoh di KKN internasional itu ya, yang apa namanya? Yang Instagramnya itu nanti linknya itu ditautkan. Contohnya seperti ini, teman. Nah, ini contoh dari Instagram yang dikelola oleh laporan apa namanya kegiatan KKN internasional. Nah, jadi ini salah satu luaran dari media sosial, salah satunya IG. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan yang apa namanya video-video. Di situ ada akun YouTube-nya, di sini ya bisa lihat akun YouTube-nya. Nah, di sini ada kegiatan, ada recap atau rekapan kegiatan selama minggu pertama. Nanti ada kegiatan minggu kedua, minggu keempat, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini spanduknya juga. Kemudian di sini ada identitas dari para pembimbing ya. Jadi ada Prof. Yuni, Ketua LPPM, saya pembimbing, Mbak Lorenta, dan mitra-mitranya. Ini para mitra-mitra, ini profil-profil para peserta KKN-nya ya. Dan di sini juga ada kegiatan apa identitas dari tempat ya, dalam hal ini negara Thailandnya karena ya internasional. Jadi teman-teman bisa melihat ini. Nah, lalu yang dimaksud link Instagram itu dari mana link yang nah dari sini aja. Nanti ini klik ya. Nanti di sini diklik, nanti teman-teman bisa tautkan di screenshotan gambar, baru linknya oleh DPL itu bisa diklik lalu masuk ke sana. Seperti itu ya. Nah, oke, saya pikir saya sebentar ya terkait dengan laporan KKN. Karena izin saya akan akreditasi di salah satu tempat ya. Jadi sebelum masuk ke Ibu Lorenta mungkin alangkah lebih baiknya bisa ditanyakan atau sesi tanya jawab untuk sesi penyusunan laporan KKN. Silakan. Ada yang ditanyakan? Izin Pak, Nggak Ya, bisa silakan. login, Pak. izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Pak dari pembimbingnya Bu Ruli Mujastuti untuk di Ya, SN23 Jakarta. Atau berapa lembar Pak? Nggak boleh tahu Pak. Survei kepuasan mitra. survei kepuasan mitra hanya 1 lembar. Yang Satu ada lembar Baik. aja ya. Iya, 1 Baik, lembar. baik.
Baik, terima kasih, Pak. Iya, 1 lembar karena template-nya sudah disediakan oleh LPPM, jadi tidak usah membuat kepuasan mitra lain ya, biar sama gitu ya, standar. Oke, Baik, terima kasih. ya, silakan sekarang ke Mbak Hori ya, silakan Mbak Hori. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya Pak terkait beberapa poin dari penyusunan laporan. Yaitu kan ada kondisi wilayah KKN ya Pak, di mana ada keadaan geografi, ekonomi, dan keagamaan serta budayanya itu. Nah, yang saya ingin tanyakan karena mitra saya ini di rumah sakit ya Pak, apakah keadaan geografi, ekonomi, sosial ini bisa digantikan dengan mungkin fasilitas ataupun hal-hal yang lainnya karena cukup sulit untuk mencari data terkait keadaan geografi serta ekonominya tersendiri Pak, bagi Iya. mitra yang sedang saya lakukan ini. Seperti itu mungkin Pak. Ya, sebenarnya itu kan fleksibel saja ya Mbak Hori ya. Jadi karena KKN ini itu sifatnya nasional dan internasional gitu kan. Nasional juga kan dibagi dengan beberapa skema. Jadi bisa disesuaikan dengan data-data yang sekiranya Mbak Hori dapat ya. Ya, jadi kalau itu template itu kan sebenarnya bisa kita fleksibelkan dengan apa? Dengan kondisi yang ada di tempat masing-masing KKN. Ya, kayak di PKM itu kemarin saya itu kan bisa kondisi RT tetranya gitu kan. Jadi intinya adalah profil mitra ya sama keadaan yang ada di mitra seperti itu. Prof ini mau menambahkan silakan. Iya, Mbak Kori, dibikin mudah saja Mbak Kori. Jadi apa yang bisa didapatkan datanya karena kalian adalah ini ditulis saja. Tadi yang disampaikan kalau dapat ininya pakai Google dalam langkah itu juga diperbolehkan. Gitu aja. Ya Mbak Kori paham ya? Baik, terima kasih banyak Ibu. Berarti izin mengkonfirmasi tidak seharus mesti sesuai template yang telah ada aja, jadi sesuai dengan kondisi dari mitra saya sendiri gitu. Iya, bisa dimodifikasi aja. Karena itu kan template, itu kan bahasa template ya. Itu kan sebagai panduan saja. Tapi kalau nanti ada perubahan di lapangan nggak apa-apa. Oke. Siap, Mbak Kori? Iya, silakan. Sekarang Bapak mungkin satu pertanyaan kembali terkait surat persetujuan mitra. Izin bertanya kalau tadi dari tanda tangan dari bagian PPL itu dengan elektronik untuk mitra dan DPL saya sendiri itu nanti akan menggunakan cap basah atau sama seperti PPL-nya yang elektronik kembali? Kalau yang tadi saya sampaikan itu yang bisa ini ya, bisa scanan gitu. Jadi scan itu kan hanya tanda tangan saja, hanya cap gitu ya, atau dua-duanya gitu. Itu diperbolehkan. Yang penting ada gitu kan. Jadi yang tadi saya sampaikan itu scan baik cap maupun tanda tangannya itu boleh. Tapi kalau aja Mas. Iya, diperbolehkan. Intinya diperbolehkan sesuai yang saya sampaikan di contoh tadi. Gitu ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Kori. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak juga Ibu. Ya, sama-sama. Ya, lanjut Mas. Sekarang ke Pak, ini KKN Cibungur ya? Saya namanya nggak tahu ya. Baik, mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya. Saya perwakilan dari KKN. Kan mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya kan dari KKN Cibungur ini masih terikat dengan Basnas. Nah, untuk profil mitranya itu apakah kita menggunakan profil Basnas atau mitra dari desa dari Cibungur ini sendiri? Ya. Oke, baik. Mbak KKN Cibungur DPL-nya siapa, Mbak? Untuk KKN Cibungur DPL-nya ada Bu Ina. Bu Ina ya. Baik, Mbak namanya siapa ya, Mbak? Siapa? Mosok saya manggilnya Mbak Cibungur. Baik, sebelumnya nama saya Desi. Oke, Mbak Desi, bantu menjawab ya Mas Darto. Jadi yang menjadi profilnya boleh Basnas, boleh sesuai dengan program. Misalnya kamu programnya ada di desa, ya nggak apa-apa profil di desa. Boleh dua-duanya dicantumkan, Mbak Desi. Mana yang mudah, begitu aja.
Ya, Mas Darto ya. Iya. Bikin yang mudah Sekali lagi saja, saya Mbak Desi. sampaikan kepada Mm. para penanya yang di chat room, nanti untuk yang kaitannya dengan tidak bisa login, nanti ke Mas Redi ya, bagian IT, hanya beliau yang bisa meriset semuanya. Oke, kemudian sekarang Pak Mas Baik, Akrom, kasih. ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelompok KKN di PCA Alicia Kelapa Gading. Ini saya mau PCA ya. Prof. Pak Darto ya. Untuk penulisan yang nama di awal. Kan untuk yang PCA Alicia itu punya 14 anggota. Iya, untuk ada 14. alangkah baiknya gimana, Pak? Karena kita kan semuanya berkontribusi di setiap program kerjanya itu bareng-bareng, nggak dibagi per kelompok. Untuk penulisan itunya laporannya. Iya. Laporan untuk yang PCA itu di kelompoknya Mas Akrom itu mau ada berapa program, Mas? Kebetulan di kita itu ada Berapa program? Oh, 4 program. Berarti kalau 4 program itu bisa dibuat untuk 4 laporan ya, Mas? Ya kan? 4 laporan. Nah, 4 laporan. Jadi dari 14 itu nanti dibagi saja jadi 4. Jadi misalkan berarti sekitar ada yang 4 ya. Ada satu program itu ada yang 4 mahasiswa, ada yang 3 gitu kan artinya. Jadi yang mempunyai leading di masing-masing program itu dijadikan untuk penulis pertama gitu ya, seperti itu. Misalkan program 1 itu Mas Akrom ketuanya. Nah, yang 3-nya itu jadi temannya Mas Akrom. Di program 2, siapa yang menjadi leading dari program itu, yang bertanggung jawab penuh, nah itu yang menjadi ketua, dianggap seperti itu. Nah, itu untuk di laporan KKN. Tetapi untuk di laporan Semnaskat nanti disesuaikan sesuai dengan saran Prof Yuni tadi di awal saat pembukaan gitu ya. Jadi ada 4 laporan Mas Akrom. Iya, sama ini Pak satu lagi. Kan itu ada laporan sama satunya itu Semnaskat ya. Iya. Ya. Kan saya buka yang Semnaskat itu isinya penyuluhan. Nah, kebetulan di kelompok PC Alicia saya itu ada program kerja yang penyuluhan ke masyarakat di sekitar sana. Nah, itu kita membuatnya laporan atau Semnaskatnya aja atau dua-duanya kita buat? Ya, Mas Darto, saya yang jawab aja. Silakan. Mas Akrom, dibikin mudah ya, Nak. Jadi gini, kamu itu kan laporannya misalnya penyuluhan, maka manuskripnya juga penyuluhan, Nak. Gitu. Kalau laporannya itu mengajar, misalnya mengajar, manuskripnya juga mengajar. Jadi kita tidak membebani lebih gitu, Mas. Mas Akrom? Iya. Ya. Nah, cuman namanya aja yang dibagi nanti per kelompok. DPL-nya siapa, Mas Akrom? Mas Akrom. DPL-nya siapa, Mas? DPL-nya Pak Merdiansah. Pak Merdi di PCA ya, PDA ya. Ya, PCA. Ya, tinggal komunikasi saja sama Pak Merdi, Pak, atau 15-nya mau dimasukkan semua juga nggak apa-apa. Nama pertamanya yang digilir, gitu aja. Oh, oke. Paham ya, Mas? Jadi namanya semua dimasukkan. Misalnya ketuanya Mas Akrom pada pengajaran, ya kan? Nama terakhirnya teman-teman semuanya. Nama kedua Mbak Nila misalnya. Nama Mas Akrom jadi anggota gitu, semuanya boleh. Begitu, Mas. Berarti untuk yang kegiatannya penyuluhan itu kita buat laporan kegiatan, cuma judulnya penyuluhan. Iya. Oke. Jadi makasih. misalnya pengabdian masyarakat penyuluhan PHBS di PCA mana gitu, atau di SD mana gitu. Judulnya begitu, Mas. Iya. Oke. Makasih, Bro. Terima kasih, Mas Akrom. Ya, sama-sama. Ya, silakan Mbak Nila Sekar.
Ya sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya. Mm-mm. Saya Nilaskan dari kelompok PKM. Di sini kan dari kelompok PKM sendiri tadi di laporan itu kan ada spanduk ya Bu. Maksudnya foto spanduk, sedangkan dari kelompok PKM sendiri tidak ada foto spanduk, tidak ada spanduk dari yang Nggak seperti kelompok apa-apa, Mbak. dari PA. Nah, maksud saya mungkin di kelompok saya itu foto dokumentasi itu tidak menggambarkan keadaan wilayah tersebut, Bu. Ya, oke, saya jawab langsung aja ya, Mbak Nila. Di Iya, kelompok saya pun tidak pakai spanduk, Mbak. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kegiatannya misalnya kayak membuat apa gitu kan nggak perlu spanduk juga nggak apa-apa, Mbak. Misalnya iya, pengajaran gitu, ngajar di SD, kan juga belum tentu ada spanduk, nak. Iya, Nggak artinya tidak apa-apa, wajib. tidak oh wajib, ya. nak. Gitu, Mbak Nah, Nila. ini Ya. Bu untuk luaran kan tadi ada media sosial ya Bu. Mm-mm. Di media, sedangkan kelompok PKM saya itu kan gabungan dari misal kayak kelompok 3 dan kelompok 14 karena dosen DPL-nya itu kerjasamanya di tempat yang sama gitu. Di mana? Saya di Kebalen di pembangunan Musola Al-Huda Bu. Mm-mm. Terus Nah gimana? itu kan untuk keluaran media sosialnya itu gimana Bu? Maksudnya sedangkan satu kelompok itu pecah gitu Bu. Pecah. Berarti link Maksudnya? link IG-nya itu Mbak, nggak apa-apa yang gabungan itu. Karena termasuk keluaran dari IG itu Iya, bisa diklaim dari dua kelompok itu, nggak apa-apa. iya. Gabungan nggak Mungkin apa-apa. atau satu IG itu gabungan dari kelompok 3 Iya, dan misal kelompok saya Iya, kelompok 3 dan 14 tidak masalah Pak. tidak nggak apa-apa. masalah. Oh ya, Jadi terima link kasih. dari Oke. IG itu yang dimasukkan sama screenshot-nya. Ya. Oke, Mbak Oke, Nila, sudah ya, terima kasih Mbak? Prof. Terima kasih Ya, Pak. Ya, Mbak Mutia, sayang. Ya, Bu. Ya, gimana Mbak Mutia? yang Eh, sudah nanya harap itu ya, nggak usah itu Turunkan lagi ya, turunkan anunya tangannya ya. Mm-mm. biar kita panggil Mas yang Akrom, belum. turunkan deh tangannya. Mbak Mutia, Iya, Bu. gimana? Langsung aja, Nak, biar waktunya cepat. Saya izin bertanya itu, Bu, terkait tadi kan udah sempat disinggung juga perihal sosial media itu bahwasannya berarti satu kelompok besar ya, Bu ya, nggak per Ya. DPL. Terus untuk laporannya itu dia dibikinnya per DPL atau per kelompok besar, Bu. Terus pertanyaan saya selanjutnya juga itu tadi kan juga ada beberapa proker itu dibuat laporannya per proker gitu ya, Bu. Saya kan KKN-nya PKM dan itu ada 4 proker, yaitu kayak di Posbakum Aisyah, di Lapas Tangerang. Itu tuh beda-beda Bu prokernya. Apakah dibuat satu laporan atau per proker juga, Bu? Terima kasih. Per proker, Mbak. Per proker, nanti satu proker itu nanti dijadikan satu manuskrip. Nah, kamu itu di PKM itu anggotanya berapa? Anggota ya? keseluruhan ada 12, Bu, tapi per DPL itu ada 3 orang. Ya udah, berarti dibagi per proker aja. Konsultasi sama DPL-nya ya. Oke? Baik, Bu. Berarti 3 orang itu buat 4 laporan ya, Bu ya, karena ada 4 proker gitu, Bu. Iya, buat 4 proker supaya masing-masing bisa punya luaran juga di manuskrip ya, Mbak ya. Begitu, Mbak Putih ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Konsultasi ke sama DPL-nya sayang ya. Ya, Selanjutnya lanjut. Pak Rizky, Mas Rizky, ada Mas Rizky Padilla. Ya, izin Pak, saya izin bertanya dari Basnas Bandung ya Pak. Oh ya, Provinsi Jabar. Ya, Provinsi Jabar. Jadi kan di sini kita ada 11 orang, satu kelompok. Nah, bentuk laporannya itu seperti apa ya Pak? Karena kita itu dibagi-bagi ke tiap divisi. Nah, terus untuk bentuk program kerjanya itu mengikuti dari arahan Mas Jabarnya sendiri Pak. Sedangkan kita tidak melaksanakan program gitu Pak. Karena udah ada di sini gitu Pak. Oke. Udah Mas Rizky itu aja pertanyaannya. Nah. Itu aja. Ya. Jadi kamu
laporannya adalah berdasarkan program kerja yang ada di divisi kamu. Misalnya Mas Rizky di divisi kan ada misalnya berapa orang gitu ya, satu divisi berapa orang, itu laporannya berdasarkan program kerja yang ada di divisi tersebut Mas Rizky bersama 3 kelompoknya. Nah nanti pembimbingnya kan Pak Reza toh, DPL-nya ya Pak Reza ya. Nah nanti disampaikan ke Pak Reza segera untuk bisa mitranya siapa? Mitranya adalah Basnas Provinsi Jawa Barat, begitu. Jadi profilnya adalah profil daripada Basmas Jawa Barat, begitu Mas Rizky. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, pokoknya laporannya itu per ini gitu ya, per yang kamu kerjakan lah bahasa saya. Ya, begitu ya Mas Rizky. Baik Bu, terima kasih. Tapi untuk satu kelompok itu satu laporan Bu, apa per orang? Jadi uploadnya adalah di masing-masing laman, Mas. Jadi misalnya Mas Rizky itu ada di laman Mas Rizky, Mbak Nila di lamannya Mbak Nila. Walaupun nanti laporannya bisa sama karena satu kelompok, satu program kerja, Nak. Begitu. Baik Ya Bu, kan terima kasih Bu. manuskripnya bisa sama kan, Nak? Ya enggak? Oke? Ya Bu, terima kasih. Ya, oke, makasih. Ya, silakan. Mbak Mike atau Prof Yuni, Mas Mike? mungkin nanti ya tanya jawabnya dilanjut setelah Bu Lorenta saja kali ya Prof ya. Oke, baik. Baik, Tinggal 2 sih, teman-teman. Mas, masih Oh 2 ya. aja udah. Oh ya boleh, Mbak Mike dan Mas Firman. Nanti Nanti Mbak Lorenta tinggal itu. Mas Tio setelah Mbak Lorenta menjabarkan paparannya. Mbak Mika masih mau tanya? Iya Bu, sebenarnya sedikit sih Bu melanjuti dari tadi yang pertanyaan sebelumnya mungkin kelewat mungkin bagi saya. Saya kan dari KKN yang di Cianjur Bu, ingin menanyakan perihal kalau misalkan kita memiliki banyak program kerja, misalkan dari program kerja Pengmas itu kan misalkan dibagi ada beberapa program kerja. Nah kalau misalkan dalam pembuatan laporan itu dijadikan satu Bu, apakah bisa Bu? Jadi kan kalau misalkan terlalu banyak, jadi banyak juga gitu yang harus dibuat. Kalau misalkan dijadikan satu, apakah bisa gitu Bu? Terima kasih. Enggak, Mas Mike, dibagi saja. Kamu kan namanya Pak Usni toh atau Mbak Dina, DPL-nya. Dibagi satu-satu saja, Mas. Jadi misalnya Mas Mike tentang program bertanam padi misalnya gitu kan. Nah, itu jadiin satu laporan. Tapi buntutnya nama kedua ketiganya itu temennya yang lain. Terus nanti ada satu lagi pengajaran di SD mana gitu. Itu jadikan satu laporan. Nah, yang upload itu masing-masing di lamannya masing-masing satu-satu dibagi yang ada namanya. Begitu Mas Mika? Halo? Ya. Jadi kewajiban unggah itu sesuai dengan akun masing-masing. Tetap individual. Oke. Jadi nggak bisa dijadiin satu semua gitu. Karena manuskripnya kan berdasarkan program, Mas Mika. Mas Mika, halo? Ya, Mas Mika, DPL-nya siapa ya? Enggak Bu, DPL saya ini Bu, Pak Usni. Nah, iya Pak Usni, kemarin kan udah ikut Munas juga. Iya. Pak Isna. Ya? Oke iya, ya? Bu, paham Bu. Oke. Nanti kalau ada apa-apa, telepon Ibu juga boleh, ya? Oke, siap Bu. Mas Terakhir, Firman, satu lagi. Mas Firman. Iya Ibu, ini sebenarnya pertanyaannya agak beda sama teman-teman. Saya mau nanya, ini sampai sekarang kan saya belum mulai KKN juga Bu ya, dan belum ada kejelasan. Itu gimana Kamu Bu ya? kelompoknya siapa, Nak? Bu Slamet Ningsih Bu. Oke. Itu sudah laporannya udah masuk ke saya. Hari ini kita putuskan, Mas. Dan gitu. saya kasih nanti kita bimbing langsung, ya? Oke, Nak? Mas Firman? Siap. Ya, oke. Ya, Mbak Lorenta, nanti kita selesaikan yang masalah Bu Slamet ini sih. Karena masalahnya puskesmasnya belum ACC. Ya? Baik, Prof. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Nanti akan dilanjutkan sesi penanya pada saat Mbak Lorenta sudah memaparkan untuk
kaitannya dengan penyusunan manuskrip Semnaskah tahun 2023. Insya Allah yang saya sampaikan sudah kami share di chat room. Nanti ada contoh 4 laporan, ada dari Prof. Yuni dan ada dari saya. Jadi teman-teman bisa berpatokan dari situ untuk menyusun laporan KKN. Baik, Prof, saya izin ya, Prof. Nanti dilanjut Baik, oleh Mbak baik Lorenta. Mas. Terima kasih. Kami alihkan ke Mbak Lorenta untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Darto. Saya lanjut ya, Prof. Ya, lanjut aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Triyuri Hendrawati, selaku Ketua LPPM, Pak Darto, Sekretaris, yang sudah pamit lebih dahulu, dosen DPL yang mungkin hadir dalam Zoom ini, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Saya akan melanjutkan untuk penulisan manuskrip, ya, yang seperti Prof. Yuni tadi sampaikan, manuskrip ini akan di-upload pada laman KKN web masing-masing ya. Untuk di grup PKM KKN sudah pernah saya share ya, contoh Semnaskatnya, dan juga pernah juga laporan akhir. Kemudian untuk template-nya mungkin teman-teman bisa download ya, atau yang sudah dapat bisa di-share ke teman-temannya. Oke. Sebentar, Zoom saya freeze. Apa suara saya tertahan? Oke. Sudah tampak ya untuk template-nya. Ini adalah bentuk template Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat untuk di Semnaskah 2023. Nah, teman-teman, template ini mempermudah, jadi nanti teman-teman tinggal ganti saja judulnya, ganti nama mahasiswa, dan jangan lupa sertakan DPL-nya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa banyaknya mahasiswa dituliskan di sini itu tidak masalah ya. Nah, ada kelompok KKN yang itu satu grup 15 orang, itu biasanya adalah bentuk KKN yang PCA, Basnas, dan sebagainya. Nah, untuk KKN yang PKM, itu biasanya hanya 3 mahasiswa karena satu DPL. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi disesuaikan saja. Dalam satu manuskrip ini ada satu kegiatan, dan itu satu kegiatannya diisi oleh siapa saja. Ya. Jadi nanti kalau misalkan satu kegiatan, satu kelompok, misalkan untuk kelompok yang PCA ya 15 orang, dia memiliki banyak kegiatan, boleh setiap kegiatannya itu nama-nama mahasiswanya dioper ya. Nama pertama jadi nama terakhir, nama kedua jadi nama pertama, dan seterusnya. Dan setiap mahasiswa harus mengupload masing-masing ya. Kemudian penulisannya seperti ini ya, jadi ada angka di atas nama, ya angka kecil di atas nama, nanti dilanjutkan saja, misalkan ada 15 nama, ya nomornya sampai 15, jurusan fakultas universitas. Nah, nanti kalau misalkan ya, 3 orang itu satu jurusan, berarti nanti ditulis saja di sini 1 gitu ya, 2, 3 gitu, karena 3 orang ini berada dalam satu jurusan yang sama. Jadi jangan diketikkan di Kopas 1, 2, 3 itu dengan jurusan yang sama ya. Jadi angkanya aja yang diberikan koma. Kemudian DPL ya, ini wajib disertakan. Kemudian email korespondensi, salah satunya ini diberikan tanda bintang untuk sebagai orang yang bisa dihubungi gitu ya. Misalkan karya ini ada yang tertarik, kemudian menghubungi, kan bisa menghubungi lewat email korespondensi ini. Kalau memakai email DPL sebagai korespondensi juga boleh, sebaiknya tanyakan email dari @umj ya, jangan email Gmail-nya kalau untuk DPL-nya. Nah, lanjut ke bagian abstrak. Ini ada abstrak dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang perlu kita ingat, abstrak ini bukan copy paste ya dari
kalimat dalam naskah gitu. Jadi harus kita parafrase dan ambil intinya yang penting saja. Untuk yang pertama adalah abstrak dalam bahasa Indonesia. Ini gunakan Times New Roman. Untuk format tulisannya kalian bisa langsung tuliskan saja menyesuaikan dengan template ini. Nah, hal yang wajib dimasukkan dalam abstrak adalah yang pertama, situasi permasalahan. Ya, jadi ada gambaran dulu masalahnya. Kemudian metode pelaksanaan. Biasanya metode ini adalah bentuknya tahapan. Kemudian gambaran iptek. Gambaran iptek ini bisa bentuk produk atau jasa. Kemudian gambaran ini iptek ini yang digunakan sebagai solusi permasalahannya dan hasil pengabdiannya seperti apa. Nah, dalam abstrak tidak boleh ada referensi, misalkan dalam kurung Soekartawi, 2021. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Atau mengandung singkatan juga tidak boleh, dan juga footnote juga tidak boleh. Abstrak tidak ditulis dalam bentuk matematis, jadi jangan memasukkan rumus atau tanda tanya akankah atau seperti dan sebagainya, tidak boleh. Kemudian isi abstrak ini maksimal 250 kata, teman-teman sudah tahu ya. Untuk mengecek kata kalian bisa blok di sebelah sini, nanti di kiri bawah dari Word akan tampak berapa kata dari kata-kata yang kita blok. Kemudian kata kunci itu terdiri dari 3-5 kata. Kata kunci ini akan membantu ketika orang lain melakukan pencarian di mesin Google ya. Jadi gunakan kata kerja yang benar-benar berhubungan dengan tulisan kita. Abstrak dalam bahasa Inggris. Kemudian lanjut ke pendahuluan. Oh ya, tadi kata kunci harus diurutkan alfabetis ya, dari huruf A sampai Z di sebelah kiri sampai kanan. Kemudian pendahuluan. Nah, ini ikuti saja untuk formatnya. Kemudian tipe artikel asli tidak boleh itu kopas ya dari artikel lain. Kemudian halamannya sekitar 10-12 halaman, itu termasuk daftar pustaka. Nah, ini sistematika laporan, akan kita kupas satu-satu. Kemudian, nah gambar itu sebaiknya kalian buat dulu text box ya. Agar apa? Agar nanti gambarnya full. Jadi jangan gambarnya kecil di tengah sini ya. Yang bagus itu adalah gambar ini berurutan dengan line sebelah kiri dan line sebelah kanan. Kemudian diberikan informasi ya, gambar 1 ditebalkan, kemudian judul dari gambar tersebut. Nah, ketika kita ingin memberikan gambar, sebelum mencantumkan gambar dalam manuskrip itu sebaiknya ada kalimat yang menunjuk ke gambar itu. Misalkan kegiatan ini dihadiri oleh ketua bla 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 dalam kurung gambar 1. Nah, seperti itu ya. Jadi di-mention dulu dalam teksnya baru ada gambar. Kemudian lanjut ke metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini pada intinya menjelaskan cara atau tahapannya. Jadi kegiatan kita apa saja? Pada umumnya ini dimulai dari tahap persiapan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi. Seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk tabel. Ya, kalau gambar dia tulisannya gambar 1 itu di bawah gambar, kalau tabel dia berada di atas ya. Jadi judul itu berada di atas, baru kemudian adalah tabel. Dan tabel hanya memiliki garis untuk head ya, dan juga bagian bawah ini. Jadi tidak semuanya diberikan garis ya, itu kurang tepat. Nah, kemudian untuk font ini bisa menyesuaikan ya. Misalkan datanya itu terlalu banyak angka agar muat dalam tabel ya, kalian bisa kurangi font hurufnya. Hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu kegiatan kita ya. Boleh itu adalah kegiatan jasa, penyuluhan, atau itu menjelaskan tentang produk. Yang penting ada efek ya, atau bagaimana respon dari masyarakat dalam kegiatan itu. Ucapan terima kasih, kemudian daftar pustaka. Nah, dalam daftar pustaka ini dituliskan dalam Times New Roman 11, 1 spasi, dan menggunakan APA ya, atau American Psychological Association ya. Kalau kalian sudah memiliki Mendeley di Word kalian, itu akan mempermudah ya. Jadi kalian tinggal masukkan PDF-nya dan nanti kalian pilih style APA.
dia akan langsung otomatis membentuk seperti ini. Tetapi kalau kalian manual, ya ada baiknya kalian belajar Mendeley ya. Tapi kalau terpaksa manual, ini adalah contoh-contoh penulisannya. Dan utamakan penulisan itu untuk dari jurnal ya. Nah, kemudian ini bisa kalian ikuti dan perbanyak daftar pustaka. Pada dasarnya artikel ilmiah itu semakin banyak daftar pustakanya itu semakin bagus ya. Nah, itu. Kemudian Ibu akan langsung berikan contohnya. Jadi untuk manuskrip itu, Semnaskat itu kan ada banyak ya model kegiatannya. Kita bisa kegiatannya yang berupa FGD, misalkan itu untuk melihat potensi wilayah ya, memetakan potensi wilayah. Itu bisa menggunakan metode FGD. Atau misalkan kita mengajar ya, menyuluh, kita bisa menggunakan pretest dan posttest ya, bagi yang kemarin menggunakan pretest dan posttest. Atau jika kegiatannya itu berupa asistensi ya atau pendampingan, kita juga bisa menggunakan metode dengan output dan input gitu ya. Nah, nanti akan saya berikan gambarannya satu persatu. Mungkin dimulai yang paling sederhana dulu ya. Yaitu bentuk dari input dan output ya. Nah, ini adalah contoh Semnaskat di tahun 2022 ya, insya Allah tidak berbeda dengan 2023 ini. Ini adalah judul, jadi seperti Ibu bilang, kalian tinggal ganti saja tulisannya, fontnya akan menyesuaikan. Nah, DPL ya, kalian bisa sepakati ya bersama DPL gitu kan. Apakah DPL-nya mau ditaruh di nama pertama, kedua, ketiga, terakhir, itu tidak masalah ya, karena tidak berbeda nilainya. Kemudian, nah ini ya, ketika mencantumkan nama DPL, mintalah email dari @umj, bukan Gmail. Kemudian abstrak, nah seperti yang tadi Ibu sampaikan, abstrak harus mengandung masalah. Ya, ini masalahnya adalah karena transisi pasca pandemi ya, sehingga untuk mencegah penularannya bisa menggunakan gaya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini adalah masalahnya. Kemudian tujuannya apa? Menyelenggarakan penyuluhan. Ya, lokasinya di mana, kegiatannya berlangsung kapan, ya, dan siapa saja yang mengikuti. Nah, yang belum di sini adalah hasil kegiatannya, ya. Jadi seharusnya kalian tambahkan di sini hasil kegiatan. Kemudian di pendahuluan berisi masalah ya. Kenapa kita mengambil kegiatan penyuluhan tadi? Dijelaskan masalahnya seperti apa ya, terkait dengan penularan COVID dan sebagainya. Kemudian metode pelaksanaan. Nah, ini yang penting seperti Ibu sampaikan, umumnya metode pelaksanaan itu berupa tahapan ya, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Persiapan itu berupa observasi ya atau wawancara gitu ya. Jadi kalian datang ke sana jalan-jalan lihat-lihat itu udah termasuk sebagai kegiatan observasi. Kemudian pelaksanaan yang kedua, pelaksanaannya itu adalah kegiatan kita ya. Misalkan kita menyuluh. Ya, kegiatan pertama penyuluhan. Kemudian yang kedua adalah praktek, pelatihan atau demonstrasi gitu ya, bisa kita isikan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Nah, tadi yang Ibu sampaikan, evaluasinya bisa berupa kualitatif input proses output atau bisa kuantitatif dari pretest dan posttest. Hasil dan pembahasan, nah ini adalah bagaimana keberlangsungan kegiatan itu ya, terutama kalau kegiatannya adalah mengumpulkan massa, biasanya dia adalah ada kegiatan pembukaan, kegiatan sampai penutup ya. Jangan lupa gambar-gambarnya. Nah, ini untuk hasil pelaksanaannya seperti tadi ya Ibu sampaikan, ini bisa diukur melalui input, proses dan output. Ya. Seperti ini, kemudian kesimpulannya bahwa kegiatan ini berjalan lancar ya. Oke,
kemudian ucapan terima kasih, daftar pustaka. Ingat ya, daftar pustaka semakin banyak itu semakin bagus. Jadi itu adalah bentuk untuk yang input-output. Kemudian yang kedua itu ada bentuk post-test dan pretest. Apakah kalian kemarin ada yang melakukan kegiatan menggunakan post-test dan pretest? Ada, Bu. Ada. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi ya. Jangan dilihat template-nya ya, karena ini template-nya mungkin berbeda. Lihat saja isinya. Kalau misalkan post-test dan pretest pada dasarnya sama ya, pendahuluan itu memuat masalah, kenapa kita harus melakukan kegiatan itu, kemudian metode itu adalah tahapannya, ya. Tahapan awal sampai tahapan kegiatan. Nah, kemudian hasil dan pembahasan itu adalah bagaimana kegiatan itu berjalan. Kemudian ini ya, bagus ketika kalian boleh mengidentifikasinya melalui tabel ya, permasalahan, solusi, dan indikator keberhasilan. Kalau misalkan kalian menggunakan post-test dan pretest ya. Atau kalian bentuk penyuluhan, kalian boleh sampaikan penyuluhannya itu materinya apa. Ya, ringkasan sedikit materinya boleh dicantumkan di sini. Nah, ini untuk post-test dan pretestnya, kalian boleh masukkan dalam bentuk gambar. Ya, jadi rata-rata pretest itu nilainya adalah sekian dan yang oranye ini adalah post-test. Artinya kegiatan kita itu bisa merubah pengetahuan peserta yang tadinya sekitar 70 menjadi 80. Nah, ini soal-soal pretest dan post-testnya dan juga persentase perubahan. Jadi kalian bisa susun seperti ini ya. Jadi dasarnya itu pretest dan post-test itu untuk menunjukkan bahwa kita sudah berhasil loh. Kenapa berhasil? Karena ada perubahan positif kenaikan sebesar 16%. Itu kalau bentuknya adalah post-test dan pretest. Atau bentuknya adalah kegiatan membuat produk, misalkan dibuatkan katalog. Nah, itu boleh kita cantumkan katalognya itu seperti apa. Nah, ini diberikan gambar. Kemudian sama ya, ada ucapan terima kasih, kemudian daftar pustaka. Nah, satu lagi bentuk yang ketiga adalah bentuk FGD ya. Kalau kalian melakukan observasi ya ke suatu desa dan ternyata desanya itu potensial misalkan untuk wisata. Saya tidak melakukan post-test pretest, Bu. Saya juga tidak melakukan praktek apa-apa, tetapi saya hanya melakukan pengamatan untuk melihat dan memetakan potensi desa itu. Nah, itu boleh seperti ini. Ya. Bentuknya seperti apa? Nanti metodenya adalah pada metode eksplorasi. Ya, pendampingan potensi eksplorasi, kemudian bisa menggunakan tahapannya ya, tetap dirinci, perencanaannya itu seperti apa, kemudian pelaksanaannya itu seperti apa, dan di sini pelaksanaannya adalah menggunakan metode diskusi. Ya. Jadi diskusi misalkan dengan pemuka wilayah tersebut. Kemudian evaluasi kegiatan. Ya, jadi sama ya tahap-tahapannya. Nah, nanti bisa kita petakan bahwa di daerah ini pertaniannya seperti apa, pariwisata, dan sebagainya ya, kalau bentuknya adalah mengeksplorasi wilayah desa. Kemudian daftar pustaka. Nah, mungkin seperti itu tentang contoh penulisan manuskrip yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa ya, tidak masalah kalian menulis sebanyak-banyaknya ya. Kalau satu individu bisa, misalkan 15 orang punya 15 program, ya satu individu bisa buat masing-masing juga boleh. Seperti itu saja dari Ibu untuk terkait penulisan manuskrip. Ya, ya terima kasih Mbak Lorenta. Anak-anak semuanya ada pertanyaan ya, karena apa namanya terkait dengan itu saya rasa sudah sangat jelas begitu ya. Dan LPPM ini hanya membantu pendampingan saja, tetapi sebenarnya secara prinsip, materi dan lain-lain itu diserahkan kepada DPL gitu ya untuk membimbingnya secara teknis. Nah,
Kalau masih ada pertanyaan silakan, tetapi kalau nggak ada pertanyaan kita akan akhiri Zoom meeting ini dan nanti insya Allah akan ada rekamannya ya, begitu. Ada pertanyaan barangkali yang bisa ini langsung raise hand? Izin bertanya, Bu. Ya, siapa Untuk Mas? rekamannya itu, Tolong raise hand Mas. Nah, sayang. raise hand ya? Ya, ya, Mas Setio ya. Halo, Bukan, Bu. siapa ya ini? Akbar, Bu. Ya, Mas Akbar, lanjut Mas, Iya, langsung. izin bertanya, Bu. Ini untuk laporannya ini ada buku panduannya nggak, Bu? Atau ada arahnya nggak? Terus yang kedua itu kalau ini disimpan videonya di mana ya, Bu? Apakah nanti disebar linknya atau gimana? Aduh. Mas Akbar, kamu itu udah lihat belum landingnya KKN, Nak? Itu semua ada di website, Nak. Udah Oh, belum? belum sih, Bu. Astagfirullahaladzim. Nak, Astagfirullahaladzim. aduh, ya Allah. Astagfirullah. Anakku sayang ini ya. Akbar. Namanya Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas Akbar, Akbar. Akbar, sayangku Akbar, cintaku Akbar. ya. Ya. Mas Akbar, silakan berkunjung ke www.kkn.umj.ac.id. Bisa login atau enggak gitu ya. Loginnya harus masuk ya. Baca panduannya, di situ lengkap sekali. Apa perlu Ibu liatin share screen? Gitu. Kamu satu kelompok sama siapa, Sudah, Nak? Bu, sudah saya lihat tadi. Ya, ada kan panduannya Ada. kan? Ada, Bu. Gimana? Kamu namanya sama dengan anak saya, makanya saya panggil Nak, ya. Oke, Mbak Kori, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya terkait tadi kalau tidak salah kan ada dicontohkan semnaskatnya yang mengenai pretest dan posttest ya Bu. Untuk uji yang diberikan untuk pretest dan posttest itu apakah boleh berbeda dari yang tadi dicontohkan? Karena untuk kelompok saya sendiri saya menggunakan uji korelasi T itu Bu. Apakah ada yang lebih baik itu ujinya? Mungkin bisa diinformasikan Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya. Tidak ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah punyamu, Mbak Kori. Itu kan hanya contoh, Mbak Lorenta tadi memberikan contoh. Kalau yang terbaik itu ya punya kamu sendiri, Nak. Baik, berarti bisa diperbolehkan ya Bu menggunakan uji apapun Boleh tidak dong, harus sama. sayangku, cintaku, boleh. Baik, terima kasih banyak Ya. Ibu. Nggih, Mbak Kori. Matur nuwun. Mas Setio? Bu, izin bertanya kalau untuk laporan yang semnasket itu, kalau yang udah dicantumin di web UMJ atau di mana ya, Bu? Di-upload, Mas. Di-upload Iya, di dashboardnya KKN. Oh iya, Bu. Kalau misalkan yang di web UMJ itu apa ya, Bu ya? Kalau itu kan itu untuk yang luar, di luar KKN. Kalau KKN itu langsung ke webnya. Kamu udah masuk belum, Nak? Udah bisa login belum, Mas Setio? Udah, Ibu. Ya, masuk coba. Nanti cara pelaporannya gimana. Mas Reddy ada nggak, Mas? Halo, Mas Reddy, boleh dikasih contoh, Mas? Iya, baik Bu. Ya minta maaf Mas, ini mahasiswa kayaknya banyak yang nih, ada yang sebagian. Silakan Mas, langsung share screen Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk teman-teman KKN semua, di sini ada dua, mungkin masih ada yang bingung, soalnya masih ada nih yang bertanya kok saya nggak bisa login ke sistem gitu. Ternyata dia mau loginnya ke yang ini nih, login blog ini gitu. Jadi dia klik, dia masukin NIM sama password yang sudah didapat sebelumnya, nggak bisa-bisa. Nah, ini sebenarnya kan waktu pas pembekalan juga sudah dijelaskan kalau untuk login ke sistem KKN, itu pakai yang buttonnya yang di pojok kanan atas ini nih,
Nah, ini untuk login ke sistem KKN. Nah, kalau untuk login ke menulis blog, nah baru pakai yang ini. Gitu. Jadi nanti teman-teman jangan salah jangan salah login lagi gitu. Nah, terus kalau mungkin tadi maksudnya Mas Setio itu yang di website UMJ itu yang di ini ya Mas, semnas.umj.ac.id ya. Iya, Pak. Ya, nah itu jadi nggak perlu langsung upload ke situ kalau arahan dari Bu Prof. Teman-teman semua tetap uploadnya melalui ke dashboard yang ini. Jadi dashboard teman-teman nanti login, kan di situ ada menu namanya untuk laporan mahasiswa gitu ya. Nah di situ nanti ada beberapa poin yang bisa teman-teman masukkan. Yang pertama ada laporan akhir, kemudian juga ada laporan Semnaskat gitu. Nah, jadi kalau untuk upload laporan akhir dan lain-lain itu masuknya tetap lewat sini ya, lewat yang dashboard yang ini, yang sudah pernah juga sudah yang teman-teman dapat passwordnya yang untuk mendaftar dari awal itu. Nah, sedangkan kalau untuk menulis baru yang lewat sini, masuknya loginnya lewat sini. Gitu aja sih Bu, kayaknya Bu. Ya, Berarti baik. ada 2 laporan nih, Pak. Gimana? Bukan, blog itu nggak usah di... Enggak, kalau untuk yang laporan di KKN-nya, Bu, berarti ada 2 laporan ya, Bu ya? Semnaskat sama Laporan laporan akhir. akhir. Ya, Iya. kemudian juga ada nanti diminta untuk upload bukti kesediaan mitra gitu-gitu Mas. Nanti ada kok Mas beberapa ininya Mas Reddy, fieldnya di Mas situ. Reddy, Ya. Mas Reddy, Santom liatin aja Mas webnya. Saya boleh Webnya. nggak, Mas Setio, boleh nggak loginnya apa? Saya soalnya nggak punya login. Boleh. Boleh. Di chat aja. Oh, ini Mas Sahidin ya. Saya coba ininya ya Mas, 20.200 410070037. Passwordnya masih defaultnya ya Mas? Belum diganti ya? Masih Pak, masih. Oke, di sini. Nah, ini di laporan Mas, nanti laporan akhir mahasiswa, pilih dulu periodenya di sini ya. Si side menu laporan akhir mahasiswa, pilih periodenya dulu. Nah, nanti Mas kan diminta nih. Ini saya waktu itu saya juga sudah ini kan. Di sini Mas pertama kali adalah mengisi dulu kepuasan mitra. Isi nama mitranya. Kemudian dasar kalian mengisi ini itu adalah dari ini. Dari sini nih kan ada nih kepuasan mitra, form kepuasan mitra, Mas download dulu. Nah, pas download, terus formnya itu dibawa ke mitranya, mereka yang mengisi gitulah kalau best practice-nya Atau diisi aja, best Mas. practice-nya gitu ya. Iya, Gitu. Jadi nanti diisi mitranya aja. juga tanda tangan, kemudian setelah itu Mas scan, kemudian baru Mas isi yang ini, nama mitra, kemudian apa yang sudah diisi di formnya, diisikan ulang di sini, kemudian baru diupload berkasnya. Gitu, diupload berkasnya baru disimpan. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah itu Mas juga setelah mengisi kepuasan mitra nanti muncul lagi form baru yaitu sebelum bisa mengisi laporan ya, sebelum bisa upload laporan akhir itu ada form lagi yang namanya form bagaimana feedback kalian terkait dengan pelaksanaan KKN ini gitu. Jadi memang sistemnya yang pertama diminta untuk mengisi kepuasan mitra, yang kedua mengisi feedback terkait dengan KKN ini bagaimana pelaksanaannya. Nah, baru setelah itu dia akan muncul form isian untuk untuk laporan-laporannya gitu. Nanti saya riset lagi ya Mas, saya buat ngasih contoh aja. Mas Sahidin, izin. Nah, kemudian diupload berkasnya. Kan diminta dia nggak bisa kalau ini dimintanya Ya udah, upload juga. aja, Mas. Ya udah. Oke, harus doc. Itu jadi ada beberapa ininya ya, validasinya ya. Jadi dia kalau nggak diisi juga nggak bisa dikosongkan aja nggak bisa. Dia diminta untuk mengisi formnya, upload berkasnya.
Nah, kemudian, sekarang kan berubah nih, jadi detail kepuasan mitra. Nah, ini maksudnya untuk mereview tadi yang sudah teman-teman isi. Nah, kemudian diklik lagi tambah, klik tambah di sini, kan dia muncul satu tombol baru, tambah ini. Nah, ini Mas diminta untuk mengisi penilaian kinerja KKN. Nah, baru Mas bisa sampai ke form yang ini, ke bagian halaman yang ini, tambah laporan akhir. Ada lembar pengesahan, kesediaan mitra, kemudian untuk Semnaskat, judulnya diketikkan ulang ya Mas, diketikkan ulang harus sama dengan yang Mas tulis di skripnya, di manuskripnya. Jadi nanti di copy aja, gampangnya di copy terus di paste di sini. Kemudian juga judul laporan akhirnya. Nah, kemudian selain itu juga diminta, mungkin teman-teman sudah ada yang bikin terkait video YouTube, kemudian mungkin membuat di Facebook, Instagram, dan kemudian juga ada di blog. Nah, itu Mas cantumkan linknya. Nah, baru setelah itu disimpan gitu. Gitu sih Mas Sahidin ya, dan teman-teman yang lain, Mas apa tadi Mas Setio yang bertanya ya. Gitu. Ya, makasih Mas Redi. Ya. Ya, baik. Ini ada Muhammad Isbat, pertanyaan terakhir ya. Iya, Bu. Muhammad Isbat. Cek. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Ya, makasih Bu sebelumnya. Saya izin bertanya. Ini kan untuk yang ke manuskrip itu berarti nggak semua laporan ya Bu bisa dijadikan manuskrip. Karena kan saya juga bermitra dengan Basnas, atau apakah itu juga harus dibuat ke manuskrip atau seminar nasional itu? Harus. Manuskrip itu harus. Harus. Mitra dengan Basnas kan tinggal ditulis. Pengabdian masyarakat pada divisi apa mitra Basnas Pusat, misalnya gitu bisa. Oh, baik Bu. Berarti semua, misalkan kalau saya di kelompok saya ada laporannya ada 7, berarti manuskripnya juga harus 7 gitu Bu? Ya kalau bisa 7 boleh. Oh iya Bu. Begitu. Namanya semua ya. Iya Bu, Tinggal siap. nama 1, 2. Oke, Muhammad Isbat. Iya. Ya. Makasih Makasih Bu. Mas Muhammad Isbat. Ya. Iya Bu, makasih juga Bu. Matur nuwun Bapak Ibu, sama anak-anakku semuanya. Mbak Lorenta, kita tutup aja ya, karena alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang Ibu sayangi karena Allah, semoga KKN-nya bisa berjalan dengan lancar, dan tanggal 31 kalian sudah upload semua ya. Kalaupun ada kendala apapun yang dilakukan, LPPM siap membantu, dan juga panitia KKN siap membantu adik-adik semuanya, termasuk kepada DPL-nya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua DPL, juga kepada adik-adik semua telah menyelesaikan KKN dengan baik. Dan nanti berdasarkan laporan adik-adik, maka adik-adik akan mendapatkan penilaian di akhir, juga akan mendapatkan sertifikat KKN dan lain-lain yang menjadi haknya. Terima kasih, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Izin ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahan.